Sorotan lainnya, saudara, ratusan pekerja ambulans di Jakarta berunjuk rasa menuntut pembatalan PHK yang mengancam mereka. Masa juga menyuarakan kendala mereka selama bekerja di masa pandemi COVID-19. Para pekerja ambulans berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta mengadukan nasib mereka ke Gubernur Anies Baswedan. Masa menyuarakan tentang 72 rekan mereka yang terancam diberhentikan dari pekerjaan serta menuntut penambahan fasilitas keselamatan bekerja. Selama pandemi, para pekerja ambulans dibekali alat pelindung diri atau APD yang kurang layak dan tidak pernah ditelusuri penularan virus COVID-19 yang sudah menjangkiti 80 pekerja ambulans di Jakarta. Unjuk rasa pekerja ambulans DKI di depan Balai Kota Jakarta tidak direspons Gubernur Anies Baswedan. Perwakilan pekerja diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol DKI Jakarta yang menjanjikan akan menyampaikan tuntutan pekerja ambulans ke Gubernur Anies Baswedan. Lebih lengkap terkait dengan tuntutan sejumlah pekerja ambulans Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang menuntut pembatalan PHK, kita bergabung dengan pengurus Perkumpulan Pekerja Ambulans DKI Jakarta, Abdul Aziz. Assalamualaikum, selamat sore Pak Aziz dengan Ibrahim. Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, selamat sore. Baik. Seluruh pemirsa Kompas TV. Baik. Pak Aziz tadi sempat bertemu dengan Kesbangpol. Apa yang dibicarakan? Bagaimana respons Kesbangpol terhadap tuntutan para pekerja ambulans, Pak Aziz? Alhamdulillah, Pak Taufan Bakri sebagai Kepala Badan Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta telah menerima perwakilan dari pengurus pekerja ambulans darurat DKI Jakarta. Permasalahan terkait PHK 3 orang rekan kerja kami dan ancaman PHK sebanyak 72 orang rekan kami yang lain sudah kami sampaikan. Respon positif dari Pak Taufan Bakri sudah kami terima dan akan dilakukan mediasi lebih lanjut. Jadi seperti itu janji dari Pak Taufan Bakri. Akan dipertemukan dengan Dinas Kesehatan karena kabarnya pekerja ambulans ini terafiliasi dengan Dinas Kesehatan ya? Betul sekali. Jadi unit kerja, kami merupakan unit kerja di bawah SKPD Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 72 orang terancam PHK, 3 orang bahkan sudah di PHK. Alasannya apa, Pak Aziz? Alasannya sampai dengan saat ini masih alasan realnya kami nggak tahu. Tapi alasan yang tertulis di suratnya adalah tidak mematuhi perintah pimpinan. Dalam hal ini tidak menandatangani fakta integritas. Itu fakta integritas isinya apa sehingga para pekerja ambulans tidak menandatangani? Ada 6 poin. Poin lainnya sama seperti ada 4 poin yang sama seperti pada fakta integritas umumnya. Namun ada 2 poin yang kami garis bawahi dan sebenarnya pernah kami komunikasikan kepada kepala unit ambulans gawat darurat dan beliau sebenarnya mau untuk merevisi. Yang poin pertama adalah poin pemberlakuan aturan kepegawaian yang sampai dengan saat ini alhamdulillah belum pernah kami terima, namun sudah disosialisasikan. Yang poin keduanya, poin keenamnya adalah tidak menuntut apabila ada terjadi keterlambatan pembayaran gaji pekerja. Jadi 2 poin itu yang dipermasalahkan para pekerja ambulans, termasuk tadi tidak menuntut. Sebetulnya kalau kami kalau boleh tahu bagaimana kesejahteraan para pekerja ambulans, Pak Aziz? Berapa upah yang mereka dapatkan selama ini? Di atas UMP, Pak. Sudah di atas UMP. Jadi paling rendah didapatkan untuk level paling rendahnya di kisaran 1,5 kali UMP DKI Jakarta. Ada reward atau apresiasi karena di saat pandemi beban kerja bertambah, Pak ya? Betul sekali, Pak. Karena ini yang pernah kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan sebelumnya. Jadi karena kami bukan fasilitas pelayanan kesehatan, kami belum masuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan, maka Pemprov DKI Jakarta tentu saja belum bisa memberikan insentif COVID seperti pasienkes lainnya. Jadi terkendala regulasi yang belum selesai, belum ada payung hukumnya mengenai institusi kami ini, mengenai layanan fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa diceritakan Pak Haji sebetulnya bagaimana beban kerja
rekan-rekan petugas ambulans ketika pandemi terjadi, terutama di Jakarta? Untuk di awal-awal pandemi di Februari sampai Maret, karena kami Februari sudah membawa pasien-pasien yang diduga oleh fasilitas kesehatan lain, itu diduga pasien COVID karena ada riwayat ke luar negeri, ada riwayat itu. Dari kami sudah mulai dari Februari. Jadi satu hari itu satu unit, karena memang masih disiapkan waktu itu satu unit itu untuk membawa 3-4 pasien per harinya. Nah, selama pandemi ini kami menyiapkan 4 unit. Sebenarnya ada 5 unit, tetapi karena ada satu kendala, jadi kami menyiapkan 4 unit khusus untuk menangani COVID. Bisa berapa pasien per hari, Pak Aziz? Per hari untuk satu shiftnya kami bisa sekitar 15 pasien. Itu yang hanya di 4 unit itu saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan unit-unit lain yang tidak diperuntukkan untuk melayani COVID, tapi melayani pasien COVID juga. Jadi karena keterbatasan unit infeksinya, maka kami menggunakan unit-unit yang sebenarnya bukan unit infeksius. Seperti itu, Pak. Baik, di tengah beban kerja yang begitu berat di saat pandemi COVID, tadi juga disampaikan tuntutan soal APD yang tidak layak. Itu bagaimana, Pak Aziz? Beberapa kali kami menerima APD yang agak kurang memenuhi standar, Pak. Agak kurang memenuhi standar dalam artian sangat mudah sekali untuk rusak. Jadi kami bekerjanya di luar ruang. Kami bekerja di unit ambulans di dalam mobil, kami bekerjanya di jalanan. Mobilitas kami sangat tinggi. Jadi dibutuhkan APD yang memang agak sedikit di atas rata-rata kualitasnya. Nah, beberapa kali kami mendapatkan APD yang, mohon maaf, agak kurang sedikit gampang rusak. Jadi baru selesai duduk, baru turun dari mobil saja sudah Langsung robek. sobek. Langsung sobek. Jadi kami siasati saja dengan penggunaan plester, kami siasati dengan penggunaan Micropore seperti itu, Pak. Padahal tugas pekerja ambulans ini termasuk juga mengangkut pasien yang kita belum tahu apakah pasien COVID atau tidak, Pak Aziz ya? Betul sekali, karena kami melayani panggilan dari rumah, dari jalan, maupun rujukan antar fasilitas kesehatan, Pak. Sejak awal menangani pandemi yang juga disoroti katanya tidak ada tes COVID bagi para petugas ambulans. Itu bagaimana? Apakah pernah dibicarakan soal ini? Untuk tes COVID secara berkala tidak ada. Belum ada. Baru di 2 bulan belakangan ini, semenjak mohon maaf ada sekitar 70 pegawai kami yang terkena, itu mulai gencar dilakukan tracing. Jadi setelah 7 bulan pandemi, alhamdulillah baru kemarin setelah 70 orang terkena, baru kami mulai mencoba untuk belajar bagaimana caranya men-swab anggota kami sendiri. Oh, jadi itu mandiri dilakukannya, Pak Aziz? Insya Allah ke depannya mandiri. Jadi setelah 7 bulan pandemi, setelah tidak pernah ada swab secara berkala, kemungkinan ke depan akan ada swab secara berkala di internal kami. Petugas ambulans sebagai garda terdepan, terutama dalam menangani COVID, mobilisasi pasien. Sejak kapan sebetulnya permasalahan yang terjadi di petugas ambulans di Jakarta ini? Masalah internal kami, perselisihan kami itu dimulai di bulan awal Februari. Di awal Februari kami mulai ada perselisihan tentang boleh tidaknya berserikat pekerja. Kami meyakini bahwa kami tidak masuk dalam ASN, aparatur sipil negara, yang notabene tentu saja kami diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 2003. Sedangkan pihak pimpinan kami meyakini bahwa kami adalah aparatur sipil negara. Namun permasalahan ini berbuntut panjang hingga ke PMHK-an ketiga rekan pekerja kami. Tapi di tengah permasalahan yang tengah dihadapi juga bagaimana sebetulnya komitmen rekan-rekan para petugas ambulans di tengah pandemi seperti saat ini, terutama semangat kerjanya, Pak Aziz? Kami tetap melayani, Pak. Kami tetap melayani. Rekan-rekan tetap bekerja seperti biasa. Masalah ini kami coba kesampingkan. Kami berusaha untuk profesional. Masalah hak, masalah perselisihan, kami mencoba hanya melalui diskusi saja. Tidak perlu meninggalkan pekerjaan kami. Karena kami paham
kalau kami meninggalkan, siapa lagi yang akan menanganinya? Seperti Baik, itu, Pak. apresiasi setinggi-tingginya dari kami bagi Anda dan juga rekan-rekan Pak Ajis, petugas ambulans di Jakarta yang terus semangat dalam menangani mobilisasi pasien COVID, terutama di Jakarta. Kita harapkan nanti ada titik temu ketika sudah bertemu dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Amin, amin. Pak Abdul Aziz, pengurus Perkumpulan Pekerja Ambulans DKI Jakarta, telah Terima bergabung kasih bersama banyak, Pak kami di Ibrahim. Kompas Petang.